Baik, kita mulai pembacaan biografi dari Habib Saleh secara singkat. Beliau adalah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Dilahirkan di suatu perkampungan yang bernama Wadi Ghada'ah Al-Makani halian, di tempat namanya Wadi Hamid. Dan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini disebutkan dalam kitab Adam Al-Qut fi Dhikr Al-Buldan Al-Hadramut, halaman صفحة 273, أن الحبيب صالح بن محسن الحامد مواليد 7 آذار جمادى الأولى عام 1313. Beliau Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini dilahirkan di tempat namanya Wadu Hamid, suatu tempat di Hadramut, Yaman, pada tahun 1313 Hijriah, wal muwafiq ala 895, atau dengan hitungan miladi 1895 miladi. Ini secara singkat lahirnya Habib Saleh dan hijrahnya Habib Saleh ke Indonesia. Coba ini munduran sekali, dimundurkan sedikit, ya, mundur sedikit, ya. Perhatikan. Wa talaqqa ilmin fi biladi thumma annahu hajar min Hadramut ila Jawa. Habib Saleh ini belajar ilmu agama. Pendidikan pertama yang mendidik Habib Saleh ini adalah ayah kandung Habib Saleh, Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Jadi tidak benar kalau dikatakan Habib Saleh itu tidak belajar ilmu agama. Itu tidak benar. Ini diwan menerangkan biografi dari perjalanan hidup Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang pilihan Allah Ta'ala ini adalah orang yang bodoh. Tidak. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini berdakwah ilallah. Bahkan beliau ini mengajar di masjid dulu ini. Di masjid ini kitab Nasih Diniyah yang dikarang oleh Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian Habib Saleh ini hijrah dari Hadramut ke Jawa tahun 1334 Hijriah. Ini hijrahnya Habib Saleh berdakwah ilallah ke Indonesia pada tahun 1334 Hijriah atau 1916, ya, Masehi. Beliau ini ditemani oleh satu temannya datang ke Indonesia dan berdakwah ilallah sampai pada akhirnya beliau singgah di beberapa tempat, salah satunya adalah Bogor. Kemudian beliau Habib Saleh ini tinggal di rumah sepupunya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid. Dan kemudian Al-Habib Saleh ini menikah di Lumajang. Kemudian di situ Habib Saleh
pindah ke Tanggul. Jadi perlu diketahui bahwa pada saat beliau ini berada di Lumajang, Habib Saleh pindah ke Tanggul. Perlu diketahui sekali lagi, kemudian di tempat ini Habib Saleh mendapatkan wakaf tanah dari seorang Haji Muhibbin, pencinta dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Haji Abdul Rashid. Dan alhamdulillah pada saat ini yang sampean lihat ini, semua tanah wakaf itu dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk masjid, sesuai dengan cita-cita Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Beliau Habib Saleh nasabnya bin Muhsin bin Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah ibn Saleh ibn Abdullah ibn Salim ibn Umar ibn Hamid ibn Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inad. Beliau bernasab sampai kepada Syekh Abu Bakar bin Salim ibn Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Abdullah ibn Abdul Rahman As-Sagaf ibn Muhammad Mula Dawilah, bernasab juga kepada Sayyidil Imam Habib Muhammad Mula Dawilah ibn Ali Maula Darakh ibn Alwi Ghuyur ibn Muhammad Al-Faqil Muqaddam ibn Muhammad Sahib Al-Marbat ibn Ali Khala Qasam ibn Alwi ibn Muhammad ibn Alwi ibn Ubaidillah. Perhatikan, ini yang kadang-kadang ingkar dengan nasabnya Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Perhatikan, ibn Alwi ibn Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir ibn Isa Nagib. Sudah jelas bahwa Habib Alwi itu bernasab kepada Sayyidul Habib Ubaidillah. Tidak ada satupun yang ingkar. Saya hidup di Timur Tengah lama. Di situ ada ahli nasab. Di Arab Saudi itu orang yang ahli nasab menyambungkan semuanya dari sampai Sayyidul Habib Ibn Ubaidillah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada guru kita, guru saya yang dari Kuwait, meriksa juga semuanya bersambung. Al-Habib Alwi bin Ubaidillah benar, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar kecuali di Indonesia. Aneh ya, aneh tidak? Aneh tidak? Di Irak ahli nasab ada, di Syria ahli nasab ada. Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka, tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Dan itu datangnya musim-musiman. Saya tanya kepada teman-teman, semuanya betul. Jadi seakan-akan dia lebih hebat dari Imam Syafi'i, dia lebih hebat daripada Imam Abi Hanifah, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, seakan-akan dia lebih hebat daripada Imam Malik. Bahkan jangan jauh-jauh, Kiai Hashim Ash'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hamid, Kiai Holil Bangkalan mengakui tidak ada satupun yang ingkar. Tidak ada satupun yang ingkar
kalau Habib Alwi bin Ubaidillah ini bernasab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman di Indonesia ini, ingat, saya ingatkan, tidak ada yang ingkar keluarga Nabi, terutama Ba'alwi ini, kecuali Wahabi. Kecuali oh, mereka minta fatwa ke Yaman, dikejar di situ. Tidak ada. Di Yaman sendiri nggak ngerti. Di Yaman itu tempatnya para habaib. Karena mereka baru mengatakan bahwa mereka meminta fatwa dan mendapat fatwa dari mufti Yaman. Tidak ada. Di Indonesia ini paling banyak habaib berada di Yaman. Tidak ada satupun di Yaman ini yang ingkar nasabnya Al-Habib Alwi bin Ubaidillah. Tidak ada. Ingat saudara-saudara, jangan terpancing. Ini orang-orang bayaran yang ingin menghancurkan, menjauhkan umat Islam dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin menghancurkan para kiai untuk jauh dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua ini ada yang mendukung. Nanti akan terbuka kalau rezim ini sudah jatuh. Faham tidak? Faham tidak? Nanti dia akan tahu. Jadi kita tidak usah terpancing. Tidak usah terpancing. Ahli-ahli nasab sedunia mengakui cuman keplak Sukawit ini saja. Pemain lenong rompi ini saja, pemain lawak ini saja, yang gembar-gembor tidak usah didengar. Tidak usah. Buktinya kemarin pada waktu duduk dengan Buya Qurtubi, gak bisa ngomong. Diminta dalilnya gak bisa ngomong. Kita gak usah terpancing. Tidak usah. Tetap berjalan, tetap cintai keluarga Nabi. Jangan ada yang berubah. Cintai keluarga Nabi yang ahli sunnah wal, karena ini ajaran para salaf. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid berpesan untuk supaya berpegang teguh dengan ajaran Sada ala Ba'alwi. Berpesan supaya tidak keluar dari tariqahnya Sada ala Ba'alwi. Beliau mengatakan, "Aman la yutabi' salafu fi tariqah yadi'." Barang siapa orang yang tidak ikut perjalanan para sesepuhnya, dia akan lenyap dan tidak akan pernah tahu jalan. Maka dari itu pentingnya untuk menghadiri haul ini, untuk menggugah hati kita agar kita semua tetap cinta kepada dzurriyyat yang ahli sunnah wal, yang ahli sunnah wal jamaah. Ini perlu diingat. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini pindah ke sini. Anak-anak Habib Saleh tadi, yang pertama Habib Abdullah, yang kedua Habib Muhammad, yang ketiga Hubabah Nur, yang keempat Hubabah Fatimah, yang kelima Al-Habib Ali, yang keenam Hubabah Khatijah. Perhatikan, semuanya meninggal dunia, cuma satu yang hidup masih. Berapa yang hidup? Satu. Hubabah Khatijah, putri tercinta Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya, kalau mau tahu, rumahnya dari sini kurang lebih 1 kilo, dekat makam Habib Ali. Insya Allah semua tahu ya? Tahu ya? Nah, kalau ke situ bawa air, minta doa, begitu. Satu-satunya putri Habib Saleh yang masih hidup. Kita doakan Hubabah Khatijah, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah, dan mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah, diperbanyak rezekinya oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah.
Amin amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan banyak peninggalan-peninggalan Habib Saleh. Salah satunya perlu diketahui yang saya abadikan, salah satunya adalah sumur barakah. Sumur barakah itu biar tahu kejadian segala sesuatunya di sini. Waktu Habib Saleh di Lumajang nggak ada yang tahu. Paham tidak? Paham tidak? Tidak ada yang tahu sama Habib Saleh kecuali Habib Abu Bakar dan para habaib yang tertentu. Habib Saleh selalu memerintahkan yang datang ke sini untuk mengambil air sumur. Kami stop untuk sementara, nanti sore bisa dibuka lagi. Ya, memerintahkan kalau Habib Saleh tidak ada, Habib Saleh memerintahkan untuk meminum air sumur barokah itu. Dan ini ajaib. Waktu ditemukan sumur ini, karena sudah terpendam lebih dari 30 tahun, bau sumur ini harum. Harum. Sampai-sampai arsitek, salah satunya Bapak Arif di sini, ketakutan. Bau harum ini tidak hilang hampir seminggu. Dan disaksikan oleh banyak orang. Jadi sekali lagi di sini kejadiannya. Jadi kalau ada yang mengatakan sumur bagaimana, itu di sini, bukan di tempat lain. Paham tidak? Paham tidak? Nanti sore insya Allah kita buka kembali. Kemudian Habib Saleh pindah ke Tanggul dan mendapatkan bisyarah. Kemudian Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini berdakwah ilallah terus sampai pada akhirnya beliau mendirikan masjid ini, dan dari yayasan telah merapikan masjid ini sebagaimana sampean lihat saat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan selesai. Mudah-mudahan. Doakan saya panjang umur, sehat wal afiah. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah selesai. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ini secara singkat untuk mempersingkat waktu biografi Habib Saleh, karena sudah diulang setiap bulan, setiap tahun, diulang setiap tahun. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Baik, kita dengar tausiah 10 menit. Tausiah 10 menit. Mari kita dengar dari Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Tolong jangan ada yang berisik. Jangan ada yang berisik. Tadi kan sudah bagi-bagi minuman. Sudah, tenang. Tinggal bagi konsumsi. Sabar, insya Allah semuanya dapat. Allahumma shalli ala Muhammad. Munduran sedikit, ini dimundurkan sedikit biar Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر حبايب المحترمين ذرية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، معاشر العلماء ورثة الأنبياء، معاشر حاضرين وحاضرات أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Hajat-hajat kita dikabul Allah. Yang sakit diberi sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, dapat kesenangan dunia akhirat ma'al lutuf wal afiyah wa sar'aqibah. Amin ya rabbal. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Kita sama-sama ketahui di hari yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara haul al-Qutb Al-Habib Saleh bin Muhsin Hamid rahimahumullah rahmat abrar. Ini suatu keutamaan yang luar biasa besarnya. Bisa berkumpul menghadiri acara haul ini penting sekali. Nah, kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih besar Husnul Habib Muhdar dan keluarga Habib Saleh, para habaib lainnya, para alim ulama, para panitia dalam acara ini. Alhamdulillah tiap tahun diadakan acara haul tersebut supaya kita mengetahui kedudukan para wali-wali Allah. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan, "Faman lam yaqdir an yakuna min awlillah faliyakun muhibban li awlillah mu'minan bihim fa'asa yuhsyara ma'a man ahab." Barang siapa yang belum bisa menjadikan dirinya seperti wali min awlillah, maka minimal kita cintai mereka, mudah-mudahan dikumpulkan bersama mereka. Ini Habib Saleh bin Musa Hamid, Masya Allah, luar biasa hebatnya. Khususnya doanya luar biasa hebatnya. Bahkan berkumpul bersama beliau para orang-orang yang hebat-hebat. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di siang hari yang berbahagia ini kita berkumpul dalam acara haul. Mudah-mudahan beliau memberikan syafaat kepada kita bersama, dapat kesenangan dunia akhirat, semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senang dunia akhirat ma'al aqibah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Seorang ulama besar Al-Imam Al-Habib Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu warḍah, beliau pernah ditanya, su'ila Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu, ma dawa'u man yatathaqalu 'an khairat wa yamilu ila syahwat ma hubbi lil khair wa ahlihi wa bughdhihi lisyarr wa ahlihi. Ini pertanyaan ini barangkali banyak mengena pada diri kita masing-masing. Ma dawa'u man yatathaqalu 'an khairat, apa kiranya obatnya orang yang merasa berat dalam ibadah kepada Allah, padahal dia cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang-orang saleh, benci dengan kejelekan, benci dengan orang-orang yang suka berbuat jelek, tapi merasa berat ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Al-Habib Abdul Haddad radhiyallahu anhu memberitahukan kepada kita bersama, i'lam anna li hadzal amri asbaban arba'atan. Ketahuilah penyebabnya ada 4 perkara. Gara-gara 4 perkara menjadikan malas ibadah kepada Allah, condong dalam berbuat maksiat. Hilangkan 4 perkara itu dengan apa? Dengan 4 perkara. Yang pertama kali, al-jahlu wa izalatuhu bil ilmi nafi. Bodoh, jahal ini sangat-sangat berbahaya kebohongan tersebut. Sampai Al-Habib Al-Haddad radhiyallahu anhu mengatakan, al-jahlu wasyurur wal balaya kulliha fid dunya wal akhirah. Jahal, kebodohan pangkal segala kejelekan, malapetaka, bencana dunia maupun akhirat. Hilangkan kebodohan, Pak. Sampai-sampai kemarin dulu, ya Allah, kita dengar ada orang yang sholat jenazah pakai ruku. Ada nggak sholat jenazah pakai ruku? Hei, ini si bahlul tolol bego. Muncul lagi manusia sujud. Ada nggak pakai sujud? Masya Allah. Ada lagi, muncul lagi manusia ketika imam mengawal boleh nggak mau amin, kubur. Kan bahlul. Masya Allah. Muncul lagi, muncul ketika tak asyhadu an la ilaha illallah, mau jarinya satu. Betul, betul. Hei, pada ngantuk, pada tidur. Masya Allah, nggak mau ini karena bot, beg, tol, nah bahaya luar biasa. Makanya sekarang muncul lagi, Masya Allah, orang telepon nama Allah, Masya Allah, telepon ini pakai XL apa pakai Mandari ya, telepon
Yang kita sampai sekarang saya sendiri baru dengar fulan ditangkap. Udah murtad, naudzubillah. Man badalilahu faqtuluh. Orang yang bodoh dari segi agama, bunuh dia. Atau suruh bertobat. Muncul lagi telepon. Masya Allah, puasa ditinggal sebelum lebaran, mungkin kurang lebih sekitar 5 hari. Bahaya. Puasa sehari saya bahaya luar biasa ditinggal. Man aftara yawman min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shaumad dahr wa in shama. Sehari saya ditinggal puasa tersebut bukan karena sakit, bukan karena bepergian, nggak bisa diqadha walaupun 1 tahun lamanya. Betul. Kira-kira denger nggak? Orang katanya telepon sama Allah. Denger nggak? Denger nggak? Kira-kira orang tersebut udah ditangkap belum? Udah ditangkap belum? Bahaya luar biasa. Orang murtad mau bunuh atau cepat-cepat bertobat kepada Allah. Bahaya. Jangan sampai mati. Maka jahli bahaya. Al-jahru rasul wal balaya kuliah fid dunya wal akhirah. Bodoh pangkal segala kejelekan malah berbagai menjahat dunia maupun akhirat. Wa izalatuhu bil ilmi nafi'. Hilangkan kebodohan dengan ilmu yang bermanfaat. Belajar ngaji. Ngaji, belajar. Tua muda laki perempuan Pak RT ngaji, Pak LW, Pak Lurah, Pak Camat, pejabat, rakyat, konglomerat, melarat, laki perempuan memang biar ngaji, jangan enggak. Mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasa al-fasada innamal ilmu ba'idul gharur fattahid min kulli syai'in ahsan. Bahaya luar biasa kalau gak ngaji, mikirin duit saja, jabat. Ngaji. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum madudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadahnya enggak diterima. Maka semua laki-laki perempuan muncul lagi. Masya Allah, kok perempuan ngaji terus ya? Kapan cari duitnya? Yang ngasih makan buat pemerintah bukan, yang ngasih makan buat orang tua kita bukan, yang ngasih makan bukan jabatan ya enggak, yang ngasih makan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullum bi kitabim mubin. Semua rezeki dari Allah. Jangan kalau ngaji mau pejabat rakyat Masya ini muncul Allah. Perempuan udah tua ngomong, kok perempuan itu ngaji terus ya? Kapan cari duit? Ngaji. Ma'awal ilma jamin adu la walau marza al-fasada. Seandainya umurnya sampai 1000 tahun, ya belajar terus, tidak dapat ilmu semuanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak dapat ilmu kecuali hanya sedikit saja. Paham? Ini pada ngantuk kali. Paham? Rakyat pejabat konglomerat melarat laki perempuan terus ngaji. Cuma berbahaya, bodoh, bahlul, bego, bahaya loh, ngaji terus. Paham? Ini pertama kali al-jahlu wa izalatuhu bil ilmin nafi, menghilangkan kebodohan dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dha'ful iman, lemahnya iman. Wa taqwiyatuhu bin nazar ila malakutis samawati wal ardh wa mulazamatil a'malis salihah. Menguatkan keimanan kita dengan selalu senantiasa ibadah kepada Allah, mikirkan semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita langit, lihat bumi, lihat pohon-pohonan, lihat manusia, lihat bina apa saja, ingat kepada Allah, Allah al-Khaliq, dan selalu senantiasa ibadah kepada Allah. Ini yang menguatkan keimanan kita. Ya Allah, jangan sampai kita nggak belajar, kita nggak ngaji, kita nggak belajar. Terus ibadah kepada Allah, menguatkan keimanan kita. Wa izalatuhu bil ilmin. Kemudian yang ketiga, tulul amal, panjangnya angan-angan cita-cita.
Ini cita-cita angan-angan kalau kepanjangan bahaya luar biasa. Malas dalam ibadah kepada Allah. Maka salah satu godaan setan at-taswif, nunda-nunda. Nyuruh orang supaya nggak ibadah, tetap mau ibadah, ditunda-tunda nanti. Masya Allah, bahaya luar biasa. Ini tul amal, panjangnya angan-angan. Wa mu'alajatuhu, dan obatnya apa obatnya? Menghilangkan angan-angan tersebut, cita-cita tersebut yang kepanjangan. Wa mu'alajatuhu bin nadhar ila malakuti samawati wa mulazamatil amal as-salih. Bin nadhar ila malakuti samawati, menginginkan tentang apa kita akan datang dan selalu senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat berbahaya orang yang angan-angannya sangat panjang. Yang keempat, yang keempat, wa aklu syubhah, makan yang syubhah, yang syubhah, yang samar-samar. Apalagi yang samar-samar sangat berbahaya. Apalagi yang haram, na'udzubillah, mencuri misalkan, korupsi misal, korupsi. Tahu korupsi? Dulu korupsi kan dikit, sekarang masya Allah. Dulu jutaan, triliunan, sekarang miliaran. Naik lagi. Apa, masya Allah, luar biasa. Ini bahayanya makan haram. Man akal haram ma'asad jawarihu sama apa? Orang yang makan haram pasti berbuat maksiat. Mau tidak mau, ngerti tidak ngerti, pasti berbuat maksiat. Ini bahayanya luar biasa. Bagaimana menghilangkan daripada atul amal? Dikatakan menghilangkan tul amal, panjangnya angan-angan tersebut dihilangkan dengan bil wara'i wal khalasu minhu bil wara'i ma taqalluli min halal, dengan menjadi orang yang wari' kun wari'an, berhati-hati ya Allah, wa kun wari'an, hati-hati dalam makan minum. Ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita bersama. Lihat, kalau kita lihat sejarah para wali-wali Allah, luar biasa belajarnya, ibadahnya lah besar-besar. Cintai mereka. Kalau kita belum bisa menjadikan diri kita sebagai wali-wali Allah, luar biasa ibadahnya, ikutin mereka, deketin mereka. Alhamdulillah, syukurlah, di siang hari yang berbahagia Allah gerakan hati kita dengan gelangan kita bisa berkumpul menghadiri acara haul al-mukarram al-muhtaram ad-da'i ilallah al-habib salih bin Muhsin Hamid rahimahullah rahmat abrar. Mudah-mudahan semua hajat kita digabul oleh Allah SWT. Yang sakit diberi sehat walafiat, panjang umur, tul umur fi ta'atillah, dan insyaallah akhir hayat kita semua dapat husnul khatimah. Allah biha bi husnul khatimah ya Allah. Dan akhir hayat kita mudah-mudahan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cintai para aulia, para salihin, dapat kesenangan dunia akhirat, dan negeri kita insyaallah aman, adil, makmur, sentosa, mendapat pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya syukur, mudah-mudahan manfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.